Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Antara lain yang paling berharga adalah kita diberi nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat melaksanakan perintah-perintahnya, yaitu salat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Seperti biasa, marilah kita awali taklim kita dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab asy-Syaikh Al-Imam Barokatil Anam Abdullah Ba'lawi Al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan marilah kita lanjutkan dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari beliau, dan mudah-mudahan majlis ta'lim kita ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami.
خير خلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita lanjutkan pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah ini. Sekarang masih halaman 54. Baris ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Am naj'alul ladzina amanu wa amilus solihati kal mufsidina fil ard. Apakah kami akan menjadikan sama orang-orang yang beriman dan beramal soleh seperti orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Maksudnya Allah tidak akan menyamakan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi dengan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Allah tidak akan menyamakan orang-orang pelaku kemaksiatan, pelaku dosa-dosa besar dengan orang-orang yang beramal soleh. Hadirin sekalian, Am naj'alul muttaqina kal fujjar. Apakah kami akan jadikan sama? Apakah kami menjadikan sama orang yang bertakwa seperti orang yang durhaka? Maksudnya tidak Allah jadikan sama antara orang yang bertakwa dan orang yang durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, antara orang yang beramal soleh dengan orang yang berbuat durhaka Allah tidak menyamakan. Artinya Allah memuliakan orang yang beramal soleh dan Allah menghinakan orang yang durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sama-sama beriman saja tidak Allah samakan. Hadirin sekalian, sama-sama beriman kepada Allah, yang satu tukang maksiat, yang satu taat pada Allah, itu tidak Allah samakan. Yang tukang maksiat dicuci dulu di neraka baru dia masuk surga. Nah, orang yang beriman, yang beramal soleh, ada yang langsung masuk surga, ada yang tanpa hisab. Kalau orang sama-sama beriman kepada Allah saja dibedakan, hadirin sekalian, masih ada orang yang beranggapan semua agama sama, semua nanti masuk surga karena Tuhannya sama. Ini adalah ajaran sesat, hadirin sekalian. Jadi berbeda orang yang beriman dengan orang kafir yang sekarang penyebutannya harus non-muslim. Padahal kafir sama non-muslim sama saja, hadirin sekalian. Kita bebas mau nyebut non-muslim, mau nyebut kafir, terserah yang mau menyebut, hadirin sekalian. Jadi ada paham orang yang mengatakan semua agama sama, asal dia berbuat baik nanti bisa masuk surga karena Tuhannya sama. Ini adalah keliru besar dan ini adalah kesesatan, hadirin sekalian. Jadi
Yang masuk ke dalam surga adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman sekecil apapun itu akan menjadi penyelamat kita di akhirat nanti. Dan kalau tidak punya iman, maka dia selama-lamanya berada di dalam neraka, hadirin sekalian. Jadi iman ini sangat mahal, hadirin sekalian. Karena bagaimanapun mewahnya rumah kita di dunia, bagaimanapun banyaknya uang kita di dunia, bagaimanapun kita bahagia di dunia, cuma sementara, hadirin sekalian. Nanti yang menentukan adalah keimanan, hadirin sekalian. Misalkan orang banyak berbuat dosa, asal punya iman, dia punya kesempatan masuk ke dalam surga. Tapi kalau kafir, menurut keyakinan kita orang muslim, orang mukmin adalah selama-lamanya berada di dalam neraka, hadirin sekalian. Dan itu keyakinan. Jadi kalau ada tokoh yang bilang semua agama sama, yang penting berbuat baik, nanti masuk surga sama-sama, itu adalah kesesatan, hadirin sekalian. Gak boleh kita ikuti, hadirin sekalian. Tidak mungkin Allah samakan orang beriman dan orang yang kafir, hadirin sekalian. Bahkan orang yang beriman pun Allah bedakan. Pelaku maksiat dengan orang yang taat, itu Allah bedakan. Yang tukang maksiat dicuci dulu nanti di neraka, nanti bisa masuk surganya Allah. Orang yang taat kepada Allah, dia bisa langsung masuk surga. Bahkan dia bisa, sebagian ada yang bi ghairi hisab, tanpa hisab, hadirin sekalian. Jadi Allah tidak menyamakan orang-orang yang durhaka kepada Allah dengan orang-orang yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ayat Qur'annya jelas. Allah tidak menyamakan orang-orang yang durhaka dan orang-orang yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu la naj'aluhum, kami tidak akan menjadikan sawaan sama indana di sisi kami, di sisi Allah, la fid dunya wala fil akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi Allah tidak akan menyamakan orang-orang yang durhaka dengan orang-orang yang taat pada Allah di dunia maupun di akhirat. Jadi di dunia maupun di akhirat Allah tidak akan menyamakan. Orang-orang yang berbuat kebaikan, beramal soleh, selalu dalam keadaan taat pada Allah, di dunia akan bahagia, hatinya pasti bahagia. Meskipun kelihatannya sengsara, wah dia di penjara, sengsara, salah sendiri, sok beramar ma'ruf nahi mungkar misalkan, jadinya di penjara, dia bahagia hatinya, hadirin sekalian. Kita aja menganggap di penjara itu sengsara, padahal dia hatinya bahagia karena taat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang durhaka pasti sengsara, meskipun kelihatannya mendapatkan kenikmatan, meskipun kelihatannya rumahnya besar, tapi dia hatinya tidak dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia, lebih-lebih di akhirat, hadirin sekalian. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, am hasiballazina jtarahus sayyiati, apakah orang-orang yang berbuat dosa-dosa itu menyangka an naj'alahum, akan kami jadikan mereka kallazina amanu wa amilus solihat, seperti orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Sawa'an mahyahum wa mamatuhum, sama hidup mereka maupun mati mereka. Kemudian ditegaskan sa'ama yahkumun, alangkah buruknya apa yang mereka sangka itu, alangkah buruknya dugaan mereka itu. Artinya dugaan mereka itu salah.
menganggap orang-orang yang beriman dan beramal soleh sama dengan orang-orang yang durhaka kepada Allah, sama dengan orang-orang yang minum minuman keras, orang yang berjudi, orang yang berzina. Dugaan mereka Allah menganggap sama, itu adalah buruk, artinya itu adalah salah. Hadirin sekalian, tidak dianggap sama orang-orang yang taat dan orang-orang yang bermaksiat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'abtola, Allah membatalkan husbanahum, perkiraan mereka, wa tawahumahum, dugaan mereka, wa zimma hukmihim, buruknya hukum mereka. Bizalika, terhadap yang demikian itu. Yang dimaksud dengan bizalika adalah akni zannuhum at-taswiyata, dugaan mereka menganggap sama, bainahum, antara mereka, wa baina ahlil ihsan, dan antara orang-orang yang berbuat baik, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Jadi dengan demikian, kalau kita sudah tahu bahwa orang-orang yang beriman dan beramal soleh adalah orang-orang yang beruntung, dan orang-orang yang durhaka kepada Allah adalah orang-orang yang akan celaka baik di dunia maupun di akhirat, dan tidak Allah akan samakan baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu kita berusaha untuk senantiasa bertaubat kepada Allah, bertaubat mohon ampun kepada Allah dari setiap kesalahan-kesalahan kita, dari setiap dosa-dosa kita, baik dosa besar maupun kecil. Kemudian kita selalu beramal soleh. Hadirin sekalian, insya Allah kita akan termasuk orang-orang yang beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Alinea berikutnya, wa qad wasafallahu, sungguh Allah mensifati, malaikatahu, malaikat-malaikatnya, wa anbiya'ahu, nabi-nabinya, alaihimussalam, semoga keselamatan tercurah kepada mereka, wa ibadahul mu'minina, mensifati hamba-hambanya yang beriman, fi kitabihi, di dalam kitabnya, di dalam Al-Quran, bil a'malis solihati, dengan beramal soleh. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa para malaikat Allah, bahwa nabi-nabi Allah, bahwa hamba-hambanya yang soleh, sifat mereka adalah selalu beramal soleh, selalu berbuat kebaikan, wabil mulazamatilaha, terus menerus beramal soleh, langgeng amal solehnya, dipuji enggak dipuji tetap beramal soleh, disikapi baik oleh orang lain atau orang tetap mencelaknya, dia tetap beramal soleh. Nah, itu adalah langgeng di dalam beramal soleh, dan itu adalah sifatnya hamba-hamba Allah. Hadirin sekalian, wal musara'ati fiha, bergegas di dalam beramal soleh. Dia semangat, dia giat, dia merasa rugi kalau tidak beramal soleh. Hadirin sekalian, dia semangat untuk setiap kebaikan, dan itu adalah ciri hamba-hamba Allah yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Dan ada lanjutannya, hadirin sekalian, ma'al khawfi wal khosyati wal isfaki wal wajali, disertai rasa takut, rasa gemetar, dan rasa cemas terhadap amal-amal solehnya. Hadirin sekalian, jadi dia takut amal solehnya tidak diterima oleh Allah, dia baguskan setiap saat, disertai rasa takut amal-amal solehnya tidak diterima oleh Allah. Dia bertobat kepada Allah dengan sungguh-sungguh, disertai perasaan takut kepada Allah, dan takut amal-amalnya ini belum sempurna, sehingga dia terus menyempurnakan. Hadirin sekalian, sehingga gak ada waktu
nyalain orang, sehingga nggak ada waktu menilai buruk orang, sehingga nggak ada waktu bahwa menganggap dirinya bagus. Karena orang yang beramal soleh, orang yang beriman, itu amal solehnya adalah dia memiliki perasaan rasa takut tidak diterima oleh Allah, rasa takut taubatnya tidak diterima oleh Allah, sehingga dia terus memperbaiki diri, hadirin sekalian. Dan juga rasa cemas, rasa harap, rasa cemas tidak diterima oleh Allah, dan juga terus berharap amal-amal solehnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fil malaikati, menjelaskan tentang malaikat. Allah berfirman menjelaskan tentang para malaikat. Bal hum ibadun mukramun, mereka adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Jadi malaikat adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan, yang selalu taat pada Allah, tidak pernah durhaka kepada Allah, tidak pernah berpikir bermaksiat kepada Allah. Jadi kalau malaikat berpikir saja tidak, apalagi melakukan kedurhakaan kepada Allah. Dengan sifat ini mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayatnya panjang, ila qaulihi, sampai dengan firman Allah yang berbunyi wa hum min khasyatihi musyfiqun, mereka memiliki rasa takut yang mendalam kepada Allah. Jadi malaikat-malaikat Allah adalah memiliki rasa takut yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal mereka adalah taat 100%. Malaikat itu taatnya 100%. Kalau kita taatnya kadang-kadang taat, kadang-kadang maksiat. Nah, malaikat yang taatnya 100%, takutnya sangat mendalam kepada Allah. Nah, kita harusnya lebih takut lagi kepada Allah, karena taat kita kadang-kadang, hadirin sekalian, kita ini sering tergelincir di dalam dosa. Wa qala, dibalik, wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman fil anbiya'i, menerangkan tentang para nabi-nabi Allah. Jadi kalau tadi menerangkan malaikat, sekarang berfirman menerangkan para nabi-nabi Allah. Nanti berikutnya adalah menerangkan sifat-sifat orang-orang yang beriman. Ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdzura. Mereka para nabi-nabi Allah adalah orang-orang yang selalu menyeru kepada Allah, menyeru, mengajak kepada Allah. Wa yabtaghuna, dan selalu berharap keridhaan Allah, selalu berharap kepada Tuhannya. Ayyuhum aqrabu, siapa di antara mereka yang paling dekat dengan Allah. Wa yarjuna rahmatahu, mereka selalu berharap rahmatnya Allah. Wa yakhafuna azabah, dan takut kepada siksa Allah. Inna azaba rabbika, sesungguhnya siksa Tuhanmu, kana mahdzura, adalah hal yang harus ditakuti. Jadi kita bisa bayangkan, nabi-nabi Allah itu utusan Allah. Mereka selalu mengajak manusia ke jalan Allah. Mereka selalu mengharapkan keridhaan Allah. Mereka selalu mendekatkan diri kepada Allah. Mereka selalu berharap rahmat pada Allah. Dan meskipun demikian,
Mereka takut akan siksa Allah, hadirin sekalian. Jadi nabi-nabi Allah yang kita tahu levelnya nabi, dekat dengan Allah, mereka punya sifat takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada siksa neraka, hadirin sekalian. Nah, apalagi kita, hadirin sekalian, ponakan nabi aja bukan, keturunan nabi juga belum tentu, hadirin sekalian. Tetapi para nabi takut kepada Allah. Berarti kita orang-orang yang ceroboh, orang yang suka berbuat kemaksiatan, harus lebih takut lagi kepada siksa Allah, hadirin sekalian. Tapi percuma, hadirin sekalian, ada orang yang dikasih tahu neraka, kasih tahu neraka jahanam, orangnya nggak percaya pada akhirat. Ya percuma, hadirin sekalian. Orang nggak percaya akhirat, diberitahu membunuh itu siksanya neraka jahanam, membunuh itu siksanya neraka. Ya percuma kalau orang yang nggak percaya akhirat, hadirin sekalian. Orang kalau udah nggak percaya akhirat itu udah kafir, hadirin sekalian. Jadi orang nggak percaya akhirat, terang-terangan ngucapinnya, dia kafir. Tapi kalau masih disembunyikan, secara zohir masih muslim, hadirin sekalian. Jadi kita hendaklah memiliki rasa takut kepada akhirat, memiliki rasa takut kepada siksa nerakanya Allah, karena para nabi saja yang merupakan orang-orang soleh sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala, hadirin sekalian. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dimudahkan untuk senantiasa taat pada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.